Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi koordinasi dan tentang manajemen dengan dosen pengampu Ibu Diah Yuli Setiarini. Adapun anggota kelompok 6 yaitu Halo, perkenalkan nama saya dengan NIM 208 10 20 12 01. Kemudian saya, Tiara Intan Gia Satriani, dengan NIM 20081 0201207. Kemudian Charlie Saida Afgania dengan NIM 2008 1020 1211. Yanti dengan NIM 2008110 201 223. Perkenalkan, saya Mona Zulfazar dengan NIM 2008 10 20 12 32. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Maulana dengan NIM 2008 1020 1234. Kemudian saya Laura Rovega Butauruk dengan NIM 2008 1020 1235. Kemudian materi akan disampaikan oleh rekan saya. Yang pertama ada pengertian koordinasi. Menurut KBBI, koordinasi adalah perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur. Sedangkan secara umum, koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah, departemen, atau bidang-bidang fungsional suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Tanpa koordinasi, individu akan kehilangan pegangan peranan dalam organisasi. Yang kedua adalah ciri-ciri koordinasi. Ciri-ciri yang pertama, koordinasi adalah merupakan tugas pimpinan. Dalam sebuah organisasi, kegiatan koordinasi merupakan tanggung jawab seorang pemimpin dalam organisasi tersebut. Kemudian, ciri-ciri yang kedua adalah adanya proses. Setiap pemimpin organisasi perlu mengetahui bahwa salah satu sifat koordinasi merupakan kontinuitas atau yang merupakan proses, sehingga ketika melakukan koordinasi diharapkan proses perkembangan organisasi akan lebih baik seiring dengan waktu ke waktu. Kemudian ciri yang nomor 3 adalah pengaturan secara teratur usaha kelompok. Perlu diketahui juga bahwa dalam organisasi, yaitu terdiri dari berbagai macam individu dengan berbagai macam kepribadian yang akan bekerja sama untuk melakukan sebuah koordinasi dengan dipimpin oleh pemimpin organisasi untuk mencapai tujuannya masing-masing. Oleh karena itu, koordinasi diperlukan dengan harapan agar tujuan dapat terlaksana dengan baik. Kemudian ciri-ciri yang nomor 4 adalah konsep kesatuan tindakan. Nah, dengan sebuah kelompok atau organisasi, ada banyak pula karakter-karakter yang harus disatukan dan diserasikan dalam koordinasi agar tercipta tujuan yang serasi dan harmoni dalam organisasi. Kemudian, ciri-ciri yang nomor 5 adalah koordinasi merupakan suatu usaha kerjasama. Seluruh individu harus melakukan kerjasama yang baik dan komunikasi yang lancar agar tercipta koordinasi yang meyakinkan sehingga akan tercapai tujuan organisasi. Kemudian, ciri-ciri yang nomor 6 adalah tujuan koordinasi merupakan tujuan bersama. Oleh karena itu, dilarang dengan keras setiap individu memperjuangkan egonya masing-masing, dan disinilah peran ketua atau pemimpin organisasi tersebut akan diuji dengan kelancaran koordinasi terhadap organisasi sehingga organisasi dapat mencapai tujuannya dengan baik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
ketiga itu kebutuhan koordinasi. Kebutuhan koordinasi tergantung pada organisasi atau kelompok, sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas juga berbeda menurut kebergantungan bermacam-macam satuan pelaksananya. Bila tugas-tugas tersebut memerlukan aliran informasi antar satuan, maka derajat koordinasi yang tinggi adalah yang paling baik. Derajat koordinasi yang tinggi ini sangat bermanfaat untuk pekerjaan yang tidak rutin dilaksanakan dan tidak dapat diperkirakan, misalnya karena banyak faktor-faktor yang berpengaruh seperti lingkungan yang selalu berubah-ubah serta tingginya rasa saling ketergantungan. Next, menurut James E. Thompson, ada 3 macam saling ketergantungan di antara satuan-satuan koordinasi, yaitu 1. Saling ketergantungan yang menyatu. Hal ini terjadi apabila satuan-satuan organisasi tergantung satu sama lain untuk pelaksanaan kegiatan harian, tetapi untuk suatu hasil akhir yang menyeluruh tergantung pada prestasi baik setiap satuan. Yang kedua, saling ketergantungan yang berurutan, yang dimana suatu satuan organisasi harus melakukan pekerjaannya terlebih dahulu satuan yang lain dapat bekerja. Dan yang terakhir yaitu saling ketergantungan timbal balik ini merupakan hubungan memberi dan menerima antar satuan organisasi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang keempat, masalah-masalah dalam pencapaian koordinasi yang efektif. Peningkatan spesialisasi akan menaikkan kebutuhan akan koordinasi. Tapi, semakin besar derajat spesialisasi, maka semakin sulit bagi manajer untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan khusus dari satuan-satuan yang berbeda. Paul R. Lawrence dan J. Willard mengemukakan 4 tipe perbedaan dalam sikap dan cara kerja individu dan departemen-departemen dalam suatu organisasi yang mempersulit tugas pengkoordinasian bagian-bagian organisasi secara efektif. Yaitu yang pertama, ada perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan-tujuan tertentu. Para anggota departemen yang berbeda mengembangkan pandangan mereka sendiri tentang cara terbaik mencapai kepentingan organisasi. Yang kedua, ada perbedaan dalam orientasi waktu. Beberapa anggota suatu organisasi, seperti manajer produksi, akan lebih memperhatikan masalah-masalah yang harus diselesaikan. Sedangkan para manajer penelitian dan pengembangan mungkin akan memperhatikan masalah-masalah jangka panjang. Akhirnya, terciptalah perbedaan orientasi waktu antar departemen dalam suatu organisasi. Yang ketiga, perbedaan orientasi antar pribadi. Kegiatan produksi lebih memerlukan komunikasi dan pembuatan keputusan yang cepat agar prosesnya lancar. Sedangkan kegiatan penelitian dan pengembangan dapat berkomunikasi dengan santai dan setiap orang dapat mendiskusikan ide-ide mereka satu dengan yang lain. Yang keempat, perbedaan dalam formalitas struktur. Setiap tipe satuan dalam organisasi mungkin punya metode-metode dan standar-standar yang berbeda untuk mengevaluasi kemajuan terhadap tujuan-tujuan dan untuk balas jasa para karyawan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi yang kelima yaitu pendekatan-pendekatan untuk mencapai koordinasi yang efektif. Next. Ada 3 pendekatan untuk pencapaian koordinasi yang efektif. Yang pendekatan pertama yaitu pendekatan manajerial, rencana, dan tujuan. Pendekatan manajerial yang dimaksud adalah lebih sering disebut dengan istilah pendekatan manajemen atau sebuah pendekatan yang bersifat sistematis karena pengelolaannya yang teratur dalam melibatkan unsur-unsur yang terpadu di dalam proses berkoordinasi. Selanjutnya, pendekatan rencana yang dimaksud yaitu sudut pandang atau persepsi organisasi dalam penyusunan rencana. Pendekatan ini bertujuan untuk menyerap data dan informasi yang diperlukan saat menyusun rencana. Perencanaan tidak akan bisa disusun tanpa adanya data dan informasi yang berkaitan dengan aktivitas dan tujuan organisasi. Selanjutnya, pendekatan tujuan sebagai pengaruh umum kegiatan-kegiatan serta aturan-aturan dan prosedur-prosedur. Pendekatan
diperlakukan bila bermacam-macam satuan organisasi memiliki ketergantungan yang lebih luas dalam ukuran dan fungsi. Dan pendekatan yang terakhir diiringi dengan peningkatan koordinasi potensial mengurangi kebutuhan akan koordinasi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya adalah mekanisme-mekanisme pengkoordinasian dasar. Yang pertama adalah hierarki manajerial, rantai perintah, aliran informasi dan kerja, wewenang formal, hubungan tanggung jawab, dan akuntabilitas yang jelas dapat menumbuhkan integrasi bila dirumuskan secara jelas serta dilaksanakan dengan pengarahan yang tepat. Yang kedua adalah aturan dan prosedur. Aturan-aturan dan prosedur-prosedur adalah keputusan manajerial yang dibuat untuk menangani kejadian-kejadian rutin, sehingga dapat juga menjadi peralatan yang efisien untuk koordinasi dan pengawasan rutin. Yang terakhir adalah rencana dan penetapan tujuan. Pengembangan rencana dan tujuan dapat digunakan untuk pengkoordinasian melalui pengarahan seluruh satuan organisasi terhadap sasaran-sasaran yang sama. Ini diperlukan bila aturan dan prosedur tidak mampu lagi memproses seluruh informasi yang diperlukan untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan satuan-satuan organisasi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang ketujuh, meningkatkan koordinasi potensial. Bila mekanisme pengkoordinasian dasar tidak cukup, investasi dalam mekanisme tambahan diperlukan. Koordinasi potensial dapat ditingkatkan dalam dua cara, yaitu vertikal dan horizontal. Sistem informasi vertikal adalah peralatan melalui di mana data disalurkan melewati tingkatan-tingkatan organisasi. Komunikasi dapat terjadi di dalam atau di luar rantai perintah. Sistem informasi manajemen telah dikembangkan dalam kegiatan-kegiatan seperti pemasaran, keuangan, produksi, dan operasi-operasi internasional untuk meningkatkan informasi yang tersedia bagi perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. Slide selanjutnya, hubungan-hubungan lateral atau horizontal. Melalui pemotongan rantai perintah, hubungan lateral membiarkan informasi dipertukarkan dan keputusan dibuat pada tingkat hierarki di mana yang dibutuhkan ada. Ada beberapa hubungan lateral yang dapat diperinci sebagai berikut. 1. Kontak langsung antara individu-individu yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Yang kedua, peranan penghubung yang menangani komunikasi antar departemen sehingga mengurangi panjangnya saluran komunikasi. Yang ketiga, panitia biasanya diorganisasi secara formal dengan pertemuan yang dijadwalkan teratur. Satuan tugas dibentuk bila dibutuhkan untuk masalah-masalah khusus. Yang keempat, pengintegrasian peranan-peranan yang dijalankan oleh misal manajer produk atau proyek perlu diciptakan bila suatu produk atau jasa khusus memerlukan tingkat koordinasi yang tinggi dan perhatian yang terus-menerus dari seseorang. Yang kelima, peranan penghubung manajerial yang mempunyai kekuasaan menyetujui perumusan anggaran oleh satuan-satuan yang diintegrasikan dan implementasinya. Ini diperlukan pengintegrasian yang dijelaskan pada di atas tidak secara efektif mengkoordinasikan tujuan tertentu. Yang keenam, organisasi matriks. Selanjutnya, materinya dijelaskan oleh rekan kami. Selanjutnya ada pengurangan kebutuhan akan koordinasi. Bila mekanisme pengkoordinasian dasar tidak mencukupi, koordinasi potensial dapat ditingkatkan dengan penggunaan metode-metode yang telah dijelaskan. Tetapi kebutuhan akan koordinasi yang sangat besar dapat menyebabkan kelebihan beban, bahkan memperluas mekanisme pengkoordinasian. Langkah yang paling konstruktif yang dapat diambil dalam menghadapi kasus ini adalah mengurangi kebutuhan akan koordinasi. Ada dua metode pengurangan kebutuhan koordinasi, yaitu yang pertama ada penciptaan sumber daya tambahan. Sumber daya tambahan memberikan kelonggaran bagi satuan-satuan kerja, penambahan tenaga kerja, bahan baku
atau waktu, tugas diperingan, dan masalah-masalah yang timbul berkurang. Yang kedua, penciptaan tugas-tugas yang dapat berdiri sendiri. Teknik ini mengurangi kebutuhan koordinasi dengan mengubah karakter satuan-satuan organisasi. Kelompok tugas yang dapat berdiri sendiri diserahi suatu tanggung jawab penuh salah satu organisasi operasi perusahaan. Nomor 9 adalah penentuan mekanisme koordinasi yang tepat. Seperti halnya yang lain, koordinasi memerlukan langkah-langkah mekanisme yang baik untuk mencapai ketepatan dan kelancaran dalam melakukan koordinasi tersebut. Adapun pertimbangan pentingnya penentuan pendekatan yang paling baik untuk organisasi adalah menyesuaikan kapasitas organisasi tersebut dengan kebutuhan koordinasinya. Nah, seperti misalkan bagaimana proses informasi yang harus dilakukan oleh organisasi tersebut dalam melakukan suatu koordinasi, kemudian berapa banyak usaha yang harus dilakukan, dan lain sebagainya. Apabila kebutuhannya lebih besar daripada kemampuan, maka organisasi tersebut harus menentukan pilihannya di antara meningkatkan koordinasi potensial atau mengurangi kebutuhan organisasinya. Nah, sedangkan kegagalan untuk mencocokkan kemampuan pemrosesan informasi dengan kebutuhan organisasi, maka akan menyebabkan penurunan prestasi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang ke-10, sebab ke-10 yaitu pengertian rentang manajemen. Rentang manajemen juga disebut sebagai rentang kendali, yang artinya adalah kemampuan manajer untuk melakukan koordinasi secara efektif yang sebagian besar tergantung jumlah bawahan yang melapor kepadanya. Prinsip rentang manajemen berkaitan dengan jumlah bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer. Bawahannya terlalu banyak kurang baik, demikian pula jumlah bawahan yang terlalu sedikit juga kurang baik. Rentang manajer sering disebut dengan istilah-istilah span of control, span of authority, span of attention, atau span of supervision. Istilah rentang manajemen di samping pada umumnya lebih sering digunakan istilah itu rentang manajemen karena manajemen lebih dapat menunjukkan keluasan dari ruang lingkup fungsi pengawasan. Nah, rentang manajemen ini dan koordinasi adalah itu saling berhubungan erat. Ada anggapan bahwa semakin besar jumlah rentangan, semakin sulit untuk mengkoordinasi kegiatan-kegiatan bawahan secara efektif. Ada dua alasan utama mengapa penentuan rentangan yang tepat adalah penting. Pertama, rentang manajemen mempengaruhi penggunaan efisien dari manajer dan pelaksanaan kerja efektif dari bawahan mereka. Kemudian, yang kedua yaitu adanya hubungan antara rentang manajemen, struktur organisasi akan berbentuk tol dengan banyak tingkat pengawasan di antara manajemen puncak dan tingkat paling rendah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada rentang manajemen dan tingkatan organisasional. Suatu organisasi dengan 32 tenaga operatif ditunjukkan dalam 3 struktur rentang manajemen, di mana setiap struktur memerlukan jumlah manajer yang berbeda. Rentangan dibuat sama untuk menggambarkan bagaimana rentangan mempengaruhi baik jumlah tingkatan organisasi antara atas dan bawah maupun jumlah manajer total yang dibutuhkan. Pada struktur A, manajer mengawasi secara langsung keseluruhan 32 bawahan yang menghasilkan rentang manajemen yang sangat lebar dan struktur organisasi yang datar. Pada struktur B, menunjukkan rentangan manajemen yang lebih sempit dan struktur organisasi yang lebih tinggi. Sedangkan pada struktur C, dengan rentang manajemen yang hanya 4 dan 11 manajemen dengan 3 tingkatan yang membuat rentang manajemen sangat sempit dan struktur organisasi yang sangat tinggi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu rentang manajemen lebar versus sempit. Umumnya, organisasi dengan meningkatnya jumlah karyawan mempunyai 3 pilihan, yaitu rentang manajemen naik,
hierarki tingkatan manajemen naik, dan kombinasi keduanya. Pertimbangan ekonomis sebagai hal terpenting dalam penentuan rentang manajemen adalah semakin lebar rentang manajemen, maka biaya untuk manajer menurun dan biaya untuk aktivitas operasional meningkat. Dan begitu pula sebaliknya, semakin sempit rentang manajemen, maka biaya untuk manajer meningkat dan biaya untuk aktivitas operasional menurun. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi rentangan manajemen. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah satu, kesamaan fungsi-fungsi. Semakin sejenis fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh kelompok kerja, rentangan semakin melebar. Yang kedua, kedekatan geografis. Semakin dekat kelompok kerja yang ditempatkan secara fisik, rentangan semakin melebar. Yang ketiga, tingkat pengawasan langsung yang dibutuhkan. Semakin sedikit pengawasan langsung yang dibutuhkan, rentangan semakin melebar. Yang keempat, tingkat koordinasi pengawasan yang dibutuhkan. Semakin berkurang koordinasi yang dibutuhkan, rentangan semakin melebar. Yang kelima, perencanaan yang dibutuhkan manajer. Semakin sedikit perencanaan yang dibutuhkan, rentangan semakin melebar. Yang keenam, bantuan organisasional yang tersedia bagi pengawasan. Lebih banyak bantuan yang diterima pengawas dalam fungsi-fungsi seperti penarikan, latihan, dan pengawasan mutu, rentangan semakin melebar. Selanjutnya, faktor-faktor yang berhubungan dengan situasi. Tentang manajemen, satu faktor-faktor yang berhubungan dengan situasi. Rentang manajemen dapat relatif melebar bila pekerjaan bersifat rutin, operasi-operasi stabil, pekerjaan bawahan sejenis, bawahan dapat bekerja dapat tergantung satu dengan yang lain, prosedur-prosedur dan metode-metode dibuat secara baik dan telah diformalisasi, pekerjaan tidak membutuhkan tingkat pengawasan yang tinggi. Kedua, faktor-faktor yang berhubungan dengan bawahan. Rentang manajemen dapat relatif melebar bila bawahan adalah terlatih baik untuk pekerjaan tertentu. Bawahan lebih senang bekerja tanpa pengawasan ketat. Yang ketiga, faktor-faktor yang berhubungan dengan atasan. Tentang manajemen dapat relatif melebar bila manajemen adalah terlatih baik dan berkemampuan tinggi. Manajer menerima bantuan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengawasannya. Manajer tidak mempunyai kegiatan-kegiatan tambahan selama pengawasan dilaksanakan. Manajer lebih menyukai gaya pengawasan yang lepas daripada ketat. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan ucapan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.